Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Irfan Ardianto, NIM 221217990. Di sini saya akan mempresentasikan makalah yang telah saya buat yang berjudul Eksplorasi Aliran-aliran Hukum Utama, mata kuliah Filsafat Hukum yang diampu oleh Bapak Roni Sulistianto Luhukai SHMH. Eksplorasi aliran-aliran hukum utama terdiri dari berbagai subbab. Yang pertama, latar belakang. Yang kedua, definisi aliran hukum. Yang ketiga, peran dan fungsi aliran hukum dalam sistem hukum. Yang keempat, aliran-aliran hukum utama. Yang kelima, perbandingan aliran-aliran hukum. Yang keenam, implikasi dalam praktik hukum. Yang ketujuh, tantangan dan peluang. Dan yang terakhir, kesimpulan. Memasuki subbab yang pertama, latar belakang. Hukum adalah suatu sistem norma yang mengatur perilaku manusia dan masyarakat dalam rangka menciptakan ketertiban, keadilan, dan keseimbangan dalam kehidupan bersama. Aliran-aliran hukum merupakan berbagai pendekatan dan pandangan tentang bagaimana hukum harus dibentuk dan diterapkan. Beberapa pakar hukum mengungkapkan bahwa pada saat ini posisi hukum di Indonesia mengalami kemunduran. Hukum yang diharapkan dapat menjadi pendukung bagi perubahan masyarakat yang lebih baik, ternyata hanyalah berupa aturan-aturan kosong yang tak mampu menjawab persoalan dalam masyarakat. Hukum terkadang hanyalah menjadi legitimasi penguasa dalam menancapkan ketidakadilannya pada masyarakat. Singkatnya, ada rentang jarak yang cukup jauh antara hukum dalam cita-cita ideal konsep hukum dalam manifestasi undang-undang dengan realitas pelaksanaan hukum. Bab yang kedua, definisi aliran hukum. Aliran hukum adalah sekumpulan pemikiran, pendekatan, dan prinsip yang membentuk kerangka kerja dalam menyusun, menginterpretasi, dan mengimplementasikan hukum. Aliran-aliran ini muncul karena perbedaan pandangan tentang sumber, tujuan, dan hakikat hukum itu sendiri. Setiap aliran memiliki karakteristik dan prinsip yang berbeda dalam memahami hukum. Bab yang ketiga, peran dan fungsi aliran hukum dalam sistem hukum. Peran dan fungsi aliran hukum dalam sistem hukum meliputi: yang pertama, membentuk landasan filosofi dan etika hukum. Yang kedua, mengarahkan pembentukan dan penafsiran hukum. Yang ketiga, menjaga keadilan dan keteraturan. Yang keempat, memberikan pemahaman tentang hukum antar budaya. Yang kelima, menyediakan alternatif penyelesaian sengketa. Yang keenam, mendorong perubahan dan inovasi hukum. Yang ketujuh, menguji konsistensi dan keadilan hukum. Bab yang keempat, aliran-aliran hukum utama. Meliputi hukum kodrat, hukum positif, hukum historis, hukum Islam, hukum adat, hukum kanonik, dan yang terakhir hukum konstitusi. Subbab yang kelima, perbandingan aliran-aliran hukum. Masing-masing aliran hukum memiliki karakteristik dan prinsip yang berbeda. Namun, ada juga beberapa persamaan. Sebagai contoh, baik hukum kodrat maupun hukum positif bertujuan untuk menciptakan ketertiban sosial dan keadilan. Namun, mereka memiliki pendekatan yang berbeda dalam menentukan sumber dan hakikat hukum. Perbandingan aliran-aliran hukum memungkinkan kita untuk memahami kompleksitas hukum di tingkat global dan mengakui pentingnya menghormati keragaman sistem hukum dalam masyarakat yang berbeda. Subbab yang keenam, implikasi dalam praktik hukum. Implikasi dalam praktik hukum yaitu implementasi aliran-aliran hukum yang memiliki dampak signifikan dalam praktik hukum di masyarakat. Misalnya, di negara-negara yang mengadopsi hukum Islam, sistem peradilan didasarkan pada syariah. Sementara, di negara-negara dengan sistem hukum positif, keputusan pengadilan menjadi lebih penting. Selain itu, hukum positif misalnya menjadi landasan bagi sistem hukum di banyak negara dan berfungsi sebagai dasar bagi keadilan dalam sistem peradilan. Di sisi lain, hukum adat dan hukum kanonik tetap relevan dalam beberapa masyarakat dan institusi. Subbab yang ke-7, tantangan dan peluang.
Tantangan dalam menghadapi aliran-aliran hukum adalah memastikan bahwa sistem hukum dapat berfungsi secara efisien dan adil, dan juga dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan sosial dan teknologi. Di era globalisasi, harmonisasi hukum dan kerjasama internasional juga menjadi peluang untuk memfasilitasi komunikasi dan perdagangan lintas batas antar negara-negara dengan berbagai sistem hukum. Subbab yang terakhir, kesimpulan. Hukum merupakan sistem norma yang mengatur perilaku manusia dan masyarakat untuk mencapai ketertiban dan keadilan. Terdapat berbagai aliran-aliran hukum seperti hukum kodrat, hukum positif, hukum Islam, dan lain-lain yang mencerminkan pandangan dan filosofi tentang hukum dalam masyarakat global. Memahami perbedaan dan persamaan antara aliran-aliran ini membantu meningkatkan pemahaman tentang kompleksitas hukum dan dapat membantu mencari cara yang lebih baik untuk mencapai keadilan dan ketertiban. Dalam menghadapi perkembangan zaman, para ahli hukum dan pembuat kebijakan harus terus memperbarui sistem hukum agar dapat merespon perubahan dan tuntutan masyarakat modern. Aliran-aliran hukum memiliki peran penting dalam sistem hukum suatu negara atau masyarakat, dan penerapan prinsip-prinsip mereka dapat membantu sistem hukum berfungsi lebih efektif dan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Pemahaman tentang peran aliran-aliran hukum juga mendukung harmonisasi dan kerjasama antar sistem hukum global. Sekian dari saya, ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.